Oke, selamat pagi di Indonesia, selamat sore di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai anggur dari Babylon. Jadi ini masih dalam dalam sesi untuk membuktikan bahwa apakah Advent itu adalah Babylon, karena untuk menyatakan gereja Masih Advent hari ke-7 itu Babylon, gereja itu harus meminum anggur yang ada di tangan ya. Karena di Wahyu 17 itu Babylon, mother of harlot, dia itu ada anggur. Ada anggur dan anggur itu ada cup dan di dalam cup itu ada anggur. Anggurnya itu penuh dengan kekejian. Dan anggur itu kita sudah Ellen White kasih definisi atau apa itu anggur yang ada di dalam cup atau cawan dari Babylon. Nah, jadi kita sudah belajar. Makanya, to be honest, ini jujur. Waktu dulu saya sebelum menyelidiki dengan teliti mengenai anggur, saya juga nggak terlalu mengerti itu anggur itu apa. Saya pikir setiap sesuatu hal yang misalnya kesalahan itu sudah Babylon gitu. Misalnya ada kebingungan atau anything, whatever it is, itu udah dinyatakan Babylon. Ternyata nggak seperti itu. Babylon itu ada dia punya spesifiknya yang bisa menyatakan bahwa gereja itu adalah Babylon. Dan yang kita sudah belajar, kita akan ulang-ulang terus supaya ini tertanam dalam kita ya. Jadi Babylon itu mempunyai anggur, dan anggur itu adalah doktrin yang salah. Dan doktrin yang salah itu atau error adalah immortality of the soul, bahwa manusia tidak akan mati. Dari immortality of the soul, bahwa manusia tidak akan mati. Jadi kalau misalnya mereka mati, ya kan, apa nasib orang kalau mati? Nah, akhirnya terbagi dua tanggapan mereka. Nanti yang kedua kita akan belajar. Yang pertama adalah mereka itu akan disiksa di api neraka selama-lamanya. Itu eternal torment of the wicked. Kalau orang jahat akan disiksa selama-lamanya. Terus berikut, menyangkal akan pre-existent adanya kehadiran Tuhan Yesus sebelum kelahirannya di Bethlehem. Nanti kita akan bahas itu. Dan yang terakhir adalah mereka meninggikan atau memelihara hari Minggu bukannya hari Sabat. Nah, dari semuanya itu kita harus lihat apakah itu kita sudah minum sebelum kita mengambil kesimpulan bahwa Advent itu Babylon. Harus tahu anggurnya itu apa. Itu ada 4 hal yang Ellen White kasih. Dan kita sudah bahas mengenai immortality of the soul. Nanti kita akan review lagi karena immortality of the soul ternyata cakupannya sangat luas sekali, dan itu nanti akan terjadi di akhir zaman. Jadi saudara dan saya harus mengerti tipuan setan alfanya dan akan terjadi di omeganya. Dan immortality of the soul itu akan menuntun pelajaran itu ke spiritisme, yang nanti setan itu akan seakan-akan membuat itu orang yang mati itu bangkit, ya kan? Dan mereka akan berkata bahwa hari Sabat sudah dirubah hari Minggu. Nah, itu semua akan menuju ke sini ya. Makanya ini anggur ini sudah dan saya harus tahu dan harus bisa membela kebenaran mengenai anggur ini. Jadi atau ajaran yang sesat. Jadi pada waktu kita belajar, ini ada gambar kita sudah tulis. Pada waktu kita belajar immortality of the soul atau kebakaan jiwa, manusia itu tidak akan mati. Ini yang kita sudah bahas waktu lalu. Akhirnya menuju ke eternal torment of the wicked, atau orang jahat itu akan disiksa selama-lamanya. Oke. Jadi kalau orang jahat itu disiksa selama-lamanya, eternal, karena nggak bisa mati kan? Berarti kalau nggak bisa mati, orang harus disiksa selama-lamanya, karena nggak bisa mati. Oke. Jadi impresi yang diberikan mengenai immortality of the soul atau kebakaan jiwa adalah Tuhan itu harus menghukum orang selama-lamanya di api neraka. Misalnya saya punya anak, Orion atau Josiah.
Misalnya lah mereka sudah besar, mereka bikin suatu hal yang tidak baik, melanggar hukum, dan tidak bertobat, terus mereka disiksa di api neraka. Dan saya misalnya masuk surga, untuk selama-lamanya saya harus melihat pemandangan anak saya yang akan disiksa di api neraka selama-lamanya di surga. Dan kedua, Tuhan melihat orang saya Tuhan melihat Orion dan Josiah dibakar selama-lamanya. Di sini dibilang Tuhan itu akan sangat puas sekali untuk orang jahat itu dibakar ya, atau tersiksa. Jadi apa yang mau dibuat oleh Babylon ini adalah mereka ini atau anggur ini membuat ini kita itu akan salah mengerti akan karakter Tuhan. Padahal karakter Tuhan itu penuh kasih, panjang sabar, ya kan, di Alkitab dideskripsikan Tuhan itu. Tapi akhirnya ini teori dari Babylon ini atau doktrin ini, mereka membuat Tuhan itu kejam. Tuhan itu penuh dengan murka, dia itu suka balas. Nah, hasil dari ini, oke. So, hasil dari ini, mereka misunderstand yang kita sudah bahas ya, misunderstand the character of God. Di sini kan, character of God yang penuh dengan kasih. Ini dia. Terus mereka ini akan ini doktrin ini akan menuntun orang-orang. Ada menit ya. Kenapa nggak jadi ini ya? Jadi ini doktrin ini akan menuntun orang-orang untuk tidak setia kepada Tuhan. Anyway, jadi ini kan satu kita bikin yang A. Oke, there you go. Oke. Jadi ini doktrin ini akan menuntun orang-orang untuk tidak loyal. Ini Ellen White bilang, tidak setia kepada Tuhan. Mereka melihat itu Tuhan itu penuh dengan kekejaman, penuh dengan amarah, suka membalas dendam. Ini yang doktrin palsu dari Babylon ini bikin kepada pikiran manusia. Oke? Dan doktrin ini berasal dari ini dari setan, dari Taman Eden, tapi sudah diturunkan kepada kekafiran. Akhirnya kekafiran itu berganti jubah menjadi kepausan. Dan akhirnya Babylon itu, dia kan mother of harlots, ya kan, Revelation 17. Kalau mother berarti dia punya daughter, anak-anak perempuan. Nah, daughter ini adalah gereja-gereja Protestan. Oke? Tapi dulu gereja Protestan protes dia punya mother. Tetapi unfortunately itu doktrinnya itu wine-nya itu mereka minum sama-sama ibunya. Nah, jadi pekabaran malaikat pertama itu dikirim untuk menghapuskan ini doktrin dari Babylon. Tetapi ini gereja-gereja Protestan atau daughternya ini menolak pekabaran malaikat pertama. Nah, saudara, puji Tuhan ya, dengan mulai mengerti mengenai ini wine ini, saya mulai lebih mengerti itu pekabaran pertama dan kenapa ada pekabaran kedua. Karena pekabaran pertama Tuhan mau menyingkirkan ini doktrin-doktrin dari Babylon ini. Ternyata ditolak. Jadi pekabaran malaikat pertama bukan hanya prophetic chart yang kita tahu selama ini, yang ada 2520, 2300 dan segala macam itu. Bukan hanya itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Tapi dia punya inti dari dia punya pelajaran itu adalah sebenarnya untuk membuat orang-orang bertobat, dan ini doktrin-doktrin Babylon ini akan disingkirkan gitu. Tetapi gereja Protestan tolak, makanya Babylon is fallen. Karena dia sudah minum anggur atau doktrin yang palsu. Jadi semua bisa connect kan sekarang? Mudah-mudahan in the future kita bisa bahas pekabaran malaikat pertama ya. Tapi kalau kita sudah mulai mengerti doktrin Babylon itu, semua pelajaran itu, pekabaran malaikat pertama, kedua itu akan make sense. Makanya pekabaran malaikat kedua diulangi di pekabaran malaikat keempat, karena apa? Semua itu pada minum anggur dari Babylon.
Iya kan? Tetapi pekabaran malaikat kedua istilahnya belum completely fall atau dia punya, jadi nanti dia itu complete fall di malaikat keempat. Tetapi dia punya isu adalah semua minum anggur dari Babylon. Seperti itu. Oke? Jadi ini eternal torment ini akan membuat kita manusia salah mengerti akan karakter Tuhan. Oke. Itu at least konklusi atau review yang kita sudah bahas selama ini. Please review lagi ya kalau kalian ada mau betul-betul mengetahui akan doktrin Babylon. Ini. Oke? Jadi orang itu melihat karena Tuhan itu penuh kekejaman, suka balas dendam, penuh murka. Sekarang saya mau tanya sama kalian lah, siapa yang mau kasih respon silakan. Apakah misalnya kalian itu atau mempunyai bos atau orang tua misalnya, entah bos atau orang tua. Terus kalian tahu itu bos itu sangat kejam, sangat penuh dengan murka, setiap hari marah-marah, atau orang tua sangat kejam, setiap kali apa dipukul, dimarahin, dikata-katain. Kalau kita itu sama seperti menjadi anak atau karyawan, saya mau tanya ya, apakah kalian akan mencintai bos kalian atau mencintai orang tua kalian dengan sifat atau karakter seperti itu? Ada yang mau jawab? Untuk teman-teman yang ikut Babes tadi, apakah dengan mengetahui sifat bos itu yang penuh kekasaran, kekejaman, sedikit-sedikit dimarahin, sedikit-sedikit diteriakin, atau orang tua, apakah itu akan membangkitkan rasa kasih kepada bos kita atau orang tua kita? Rasa takut. Rasa takut dan apalagi, Li? Rasa benci juga kan, ya kan? Betul enggak? Setiap hari Lali dicaci maki, kayak, man, walaupun istilahnya sepanjang sabar bagaimanapun, kita tuh nggak akan tahan bekerja di dalam satu situasi yang setiap hari kita diteriakin, dimarahin, dicaci maki. Jadi kita punya pikiran itu akan jadi stres sekali kalau bekerja dalam situasi seperti itu. Atau saya sebagai anak akan stres melihat tinggal dalam satu rumah yang orang tua begitu. Makanya kan banyak anak-anak yang berontak terhadap orang tua, keluar di rumah karena mereka stres tinggal di rumah dengan situasi seperti itu. Oke? Jadi kita balikan ke sini. Kalau kita salah mengerti akan karakter Tuhan yang penuh dengan semuanya ini, yang doktrin Babylon, eternal torment of the wicked, apakah saya bisa mengasihi Tuhan dengan mengetahui Tuhan seperti ini karakternya? Bisa enggak? Apakah saudara dan saya akan sangat mengasihi Tuhan dengan karakter yang setan present kepada kita? Karakter eternal torment of the wicked? Tidak. Tidak. Enggak, oke, tidak ya, thank you. Nah sekarang, berdasarkan desire of ages, untuk saya mencintai Tuhan harus apa? Untuk saya bisa, Gila. only love is love awaken, oke. Jadi hanya dengan cinta itu bisa dibangkitkan, saya bisa mencintai Tuhan. Keep that in mind, oke, karena kita akan kasih apa sih sebenarnya ini doktrin Babylon, oke. Nah, kalau saya nggak ngerti karakter Tuhan, saya melihat Tuhan itu penuh dengan whatever selain karakter Tuhan yang sudah dideskripsikan di Alkitab, kita akan salah ngerti dan kita pun menurut kepada Tuhan penuh dengan ketakutan karena aduh nanti dibakar selama-lamanya. Jadi motifnya itu juga sudah salah, oke? Nah, sekarang I'm gonna give you something, oke? Kita mau kasih sesuatu untuk bisa melihat secara garis besar ini doktrin Babylon ini apa. Oke? Nah, ini ya kita sudah kita ada kasih dia punya ayat-ayat. Dan ingat, ayat-ayat ini kita akan bawa terus, oke? Kita akan keep emphasize ini ayat supaya kita bisa lihat sebenarnya apa sih tujuan setan di balik ini, oke? Apa tujuan setan di balik the wine of the wrath of her fornication? Apa ini anggur ini yang ada di cup dari Babylon, oke?
Apa? Jadi orang kalau minum kan dia bilang anggur ini dia membuat all nation drink of this wine. Dia membuat semua bangsa minum anggur ini. Makanya pekabaran malaikat pertama, oke, pay attention ya, oke, coba kalian lihat. Ini Babylon ini she made all nation drink this cup. Oke? Makanya malaikat pertama apa? Apa malaikat pertama? Fear God and give him glory, for the hour of judgment is come, and worship him that made heaven and earth and all the sea and the fountain, dan semuanya itu. Terus oke, kita akan kasih di sini. Kita udah nggak hafal seterusnya supaya kita bisa lihat dia punya paralel. Oke, mana itu? Revelation 14. Oke, ini ya. And I saw another, sorry. Ayat 6. Kita tadi langsung ayat 7. Dan saya melihat ada malaikat lain di tengah-tengah surga, di tengah-tengah langit, mempunyai everlasting gospel. Oke? Untuk di-preach, diberikan kepada mereka yang berada di bumi. Kepada siapa ini? Jadi ini everlasting gospel ini untuk preach kepada orang-orang di bumi, di dunia ini, kepada semua nation, kindred, tongue, and people. Nah sekarang everlasting ini, gospel ini harus diberikan kepada semua orang. Everlasting gospel ini counterfeitnya apa? Saya mau tanya, everlasting gospel ini dia punya counterfeitnya apa? Dan apa buktinya kalian bisa make conclusion kalau itu dia punya counterfeit? Ngertikan counterfeitnya? Dia punya lawan dari everlasting gospel itu apa? Apa dia punya, ya lawan. That's all, that's it. Apa lawan dari everlasting gospel? Everlasting life. Everlasting life. Oke. Everlasting gospel harus dikasih ke semua bangsa, kindred, semua orang yang ada di dunia ini. Itu counterfeit everlasting gospel itu apa? Li, ini konteks ya gitu orang lagi belajar, Li. Apa itu lawan dari everlasting gospel? Atau everlasting gospel itu untuk bikin apa? Apa guna everlasting gospel? Karena everlasting gospel oke ya. Oke, coba kalian lihat. Wine. There you go. Siapa tadi yang jawab? Dino ya. Oke, jadi ini wine. Lali dapat enggak, Li? Halo, Li? Iya. Ini wine bikin apa, Li? Apa ini wine bikin apa? Wine ini bikin? Fall. Bukan itu, Li. Betul, dia akan bikin fall. Tapi ini Babylon ini suruh minum wine kepada siapa? Siapa dia bikin minum wine? Siapa yang? All nation. All nation. Do you see? Oh, I see. Bangsa minum ini anggur, kan? Betul enggak? She made all nation the wine. Ini everlasting gospel di-preach kepada all nation. Bisa lihat dia punya connection. Makanya I see. Ini counteract ini wine kayak gitu, oke? Bisa lihat kan? Makanya pekabaran malaikat pertama dikasih ke seluruh dunia karena seluruh dunia sudah minum anggur dari Babylon. That's the first angel's message. That's the reason why karena mereka tolak first angel's message, makanya the second angel's message Babylon sudah jatuh, oke? Karena she made all nation wine, drink wine of the wrath of her fornication. Karena all nation di sini atau people on the earth ini atau Protestant churches reject the first angel's message. Ya itu ya, so far koneksi yang kita bisa lihat. Pelajarannya sangat bagus sekali yang mengenai everlasting gospel dengan wine, Babylon itu. Memang ini pertentangan atau great controversy antara setan dengan Tuhan. Setan mau bikin seluruh bangsa minum anggur, Tuhan kasih everlasting gospel untuk kasih singkirkan itu anggur, tapi Protestant Church tolak. Oke, ini pekabaran, makanya fallen, makanya disitulah keluar Advent untuk tetap mau counteract ini wine.
ini Advent ini dibangkitkan untuk ini wine-nya ini. Jadi setan itu nggak akan bisa membuat seluruh dunia ini minum anggur karena ada orang-orang yang tidak akan minum anggur. Makanya 144.000 mereka virgin. Oke, virgin. Mereka itu nggak minum anggur, nggak fornicate, nggak bercabul dengan perempuan Babylon ini. Oke. Nah sekarang coba kita lihat di sini ya. Coba kita lihat sini. Kita lihat di sini. Oke. Immortality of the soul akan membuat dua doktrin yang sangat ekstrim. Oke. Satu ekstrim ke sebelah kiri, satu ekstrim ke sebelah kanan. Nah, ekstrim ke sebelah kiri adalah karena manusia itu tidak akan mati. Jadi kesimpulannya mereka akan disiksa selama-lamanya. Akhirnya orang-orang itu sangat tidak mengerti akan karakter Tuhan. Nanti kita lihat ekstrem sebelah kanan sini. Nah, sekarang untuk saya bisa Oke, sebelum saya explain, lebih baik saya baca ayat ini ya. Karena ayat ini akan membuat saya explain. Kita pikir kita sudah baca ayat ini. Oke, saya belum baca ayat ini ternyata. Oke. Sekarang mari kita baca ayat ini supaya kita bisa mengerti secara keseluruhan. Ini anggur, wine yang Babylon tawarkan kepada manusia. Ini sebenarnya mau bikin apa? Apa inti sebenarnya? Oke, kita baca ya. Oke, Amsal 31 ayat 1. Firman dari Raja Lemuel. Nubuatan yang dia punya ibu, ajarkan dia. Oke, ayat 2. Apa anakku dan apa anak dari kandungan saya dan apa anak dari my vow atau sumpah saya? Ayat 3. Ayat 3. Jangan kamu memberikan kekuatan, give not thy strength, jangan memberikan kekuatan kamu kepada wanita, juga jalan-jalanmu kepada mereka yang menghancurkan raja-raja. Oke, lanjut. Oke, itu bukan untuk raja-raja, oh Lemuel. Itu bukan raja-raja untuk meminum anggur. Oke, juga bukan untuk kepada princess untuk minum strong drink. Jadi anggur, strong drink itu sama, minuman keras atau anggur. Jadi anggur itu tidak bisa diminum oleh raja-raja, tidak juga diminum oleh pangeran-pangeran. Oke? Nah sekarang, perhatikan ya. Kalau mereka minum anggur ini, hasilnya apa? Oke, ayat 5. Oke, kita ulang di ayat 4. Itu bukan kepada kamu raja-raja, oh Lemuel. It's not for kings. Itu bukan kepada raja-raja, oh Lemuel. Itu bukan untuk raja-raja untuk minum anggur. Bukan juga untuk pangeran-pangeran minum minuman keras. Jadi kalau mereka minum lest they drink, kalaupun mereka minum, mereka akan apa? Ini Li. Apa the reason why? Dari balik semua ini, Forget the law. forget the law. Oke. Kita akan kasih another witness, okay? Because we gonna study witness, line upon line, here a little, there a little. Jadi ini wine. Hasilnya adalah forget the law. By the way, law mana yang hukum mana yang dibilang jangan lupa? Hukum mana? Keempat. Man. Hukum keempat dimulai dengan remember. Makanya salah satu anggur Babylon apa, Li? Sabat. There you go. Udah mulai. Aduh, puji Tuhan. Ada pertanyaan, Joy. Ya, silakan Kak, silakan. Ya, go ahead. Selama ini kan kita tahu Ya. hukumnya remember the Sabbath day. Right. Kira-kira atau referensi Alkitab atau nubuat, sebenarnya konteks kata remember ini apa? Okay. Apakah ini dilupakan secara, saya lupa ini soal hari Sabat.
Atau bagaimana Oke, konteks kata remember the Sabbath oke, itu oke. sebenarnya dalam porsi apa ya? Karena eh, Ya, kita right. tahu kita sering lupa hari, tapi bukan berarti kadang-kadang kita, ini udah hari Jumat ternyata. Kita Mhm. lupa hari, apalagi di kebun begini jarang lihat apa namanya jam atau Oke. kalaupun HP jarang kita lihat Mhm. harinya apanya. Mhm. Misalnya. Mhm. Jadi Joy mengerti itu, tapi Ya, ya, pertanyaan ya, 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 mengerti ya sekali. konteks pemahamannya remember Sabat tuh. Lalu Iya. orang-orang yang melakukan transgression ya lupakan Sabat itu konteks seperti apa? Dia lupa. Saya lupa ini sudah hari Sabat atau Right. bagaimana kira-kira? Ya, Thank ya, you. oke. Thank you. Well, Kak Opin P, jawaban kita bisa kasih dari Lali punya Bible study. Ada orang yang keep Sabat, ada orang yang keep Sunday, ada orang yang keep Saturday. Oke. Jadi, apa beda orang yang remember Sabat, apa orang yang remember Saturday? Karena orang yang remember Saturday dan orang yang remember Sunday sama kan? Karena di hukum keempat, remember the Sabbath day, bukan remember Saturday. Kayak gitu ya. Jadi itu beda. Nah, makanya untuk pelajaran mengenai Sabat itu Kak, itu kan orang punya Bible study yang dari siapa? Dari Lali, ada Onang, sekarang Wanda, yang mengenai the seal of God. Jadi remember itu apa? Remember itu the power of God. Itu kuasa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan the same power yang Tuhan ciptakan langit dan bumi itu, the power of creation sama dengan the power of redemption. Kuasa yang menciptakan sama dengan kuasa untuk menyelamatkan. Kalau saya ingat kuasa penciptaan itu, saya juga harus ingat kuasa Tuhan yang mana dia bisa membuat saya itu tidak ada dosa, atau kuasa yang sama itu membuat kita mempunyai karakter Tuhan. Masih ingat yang Lali kasih, dan kita semua tahu ya, nggak perlu dari A.T. Jones. Kita semua tahu di forehead itu ada nama Bapa. Nama itu represent dia punya karakter. Remember itu. Karena Ellen White bilang kan, dia referenskan tadi Kak Opin tanya. Reference dari Roh Nubuat apa? Remember, in order for us to keep the Sabbath day, bukan Saturday, the Sabbath, of course, Sabbath jatuhnya di Saturday ya, tapi you know what I'm talking about kan? Jadi, in order for us to keep the Sabbath day, man himself must be holy. Ya bagaimana saya bisa holy? Saya ini orang berdosa. Ya ingat, Tuhan itu penuh kuasa. Dia menciptakan langit dan bumi. Kuasa yang sama juga dia menciptakan hati yang baru. Supaya saya bisa jadi holy. Kalau Christ dwell in me, karakter Tuhan, righteousness-nya Yesus tinggal di dalam saya, kasihnya Tuhan tinggal di dalam saya akan keep the Sabbath day holy. Kenapa? Karena saya itu sudah suci, bukan karena sayanya suci, karena Kristus yang suci yang diam di dalam saya, dan kuasa itu bisa mengubahkan saya yang hatinya jahat bisa menjadi suci, makanya saya bisa keep the Sabbath. Orang-orang, they forget about that. They do not remember about itu, Kak. Mereka hanya keep Saturday. Dan saya bilang orang-orang itu termasuk saya sendiri dan mungkin kita juga kebanyakan, keep Saturday, we don't keep the Sabbath. Kenapa? Kita pergi berbakti hari Sabat, kita ke gereja hari Sabat, melakukan church activity hari Sabat, kasih Bible study hari Sabat, berkhotbah hari Sabat, but we don't keep the Sabat, we keep Saturday. Karena bisa saja saudara kasih Bible study atau saya kasih Bible study hari Sabat, saya punya pikiran penuh dengan motif yang tidak baik, saya dengan orang lain mungkin ada masalah yang belum selesai, atau dengan anak, suami, istri, anything yang membuat saya tidak suci karena tidak ada Kristus di dalam saya. Hari ke-7 saya keep Saturday, I do not keep the Sabbath day. Itu dia ya. Jadi saya lupa akan kuasa Tuhan, yang mana saya tidak claim dia punya janji, saya tidak ada communion dengan the Father, saya tidak mengundang Kristus punya righteousness, saya tidak mempunyai karakter dia karena saya terlalu pusing atau terlalu get distraction dengan hal-hal yang tidak menyangkut saya mempunyai karakter Yesus.
akhirnya hari Sabat, hari ke-7 saya keep Saturday, kita nggak keep Sabat. Itu dia, remember. Tetapi Kak, di dalam konteks ini, itu wine Babylon, dia akan membuat saya untuk remember Saturday-nya, harinya, dengan remember the Sabbath day. Ini wine ini membuat saya untuk lupa itu hukum Tuhan. Dan dari semua wine 4 ini, yang setan kasih melalui kepausan dan anak-anaknya gereja Protestan sudah minum, ini semua 4 ini akan membuat saya forget the law. Akan saya membuat saya lupa hukum, dan nanti kita akan lihat bagaimana dalam dia punya doktrin ini yang sampai membuat saya bisa lupa hukum. Tapi anyway, saya balik ke Kak Opin. Apakah itu bisa menjawab Kak Opin punya pertanyaan atau silakan? Ya sudah Joy. Jadi remember the Sabbath artinya ingat akulah pencipta. That's right, betul. Karena di hukum Itu ya. di hukum keempat Kita menyebutkan aku. Ya Kak, apa? Sorry Kak. Ya tadi penjelasannya cukup jelas karena banyak yang kita berutinitas Sabat tanpa kita melihat dia adalah pencipta. Nah, disinilah kita kehilangan makna Sabat itu sendiri. Jadi dan itu ya jujur kita alami juga kan bahwa kita ini udah hari Sabat, kita buka Sabat, besok kita berbakti, kasih perpuluhan. Betul. Dulu kita pernah jadi jadi ketua diakon, pernah jadi ketua pemuda, dan kita harus lakukan program-program gereja kan. Right, betul. Nah, akhirnya inti yang sebenarnya adalah mengingat Sabat itu mengingat akulah pencipta. Oleh sebab itu kan ada kutipan juga bilang bahwa kita jangan terlalu sering bersabat dalam gedung kan, tapi kita di luar di alam. Jadi di mana kita bisa lihat akulah pencipta. Well, so far it's very good. Thank you for the answer. Thank you Joy. Praise the Lord. Praise the Lord. Jadi bukan hanya penciptanya Kak, tapi the power ya, kuasa untuk menciptakan, karena dari kuasa itu juga dia bisa menciptakan kita. Yeah, absolutely. Iya, hati yang baru, ya betul. Jadi kuasanya Tuhan itu, jangan sampai kita lupa. Kalau kita lupa, kita nggak akan ingat kuasa Tuhan. Gospel kan, remember gospel, everlasting gospel. I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of Christ unto salvation. Yaitu kan, hanya everlasting gospel, counterfeitnya wine Babylon. Seperti itu. Jadi, mengingat akan kuasa Tuhan supaya kita bisa holy, makanya kita bisa keep the Sabbath day holy. Oke, apakah ada jawab tambahan? Ya, silakan. Ya, di Keluaran 20 ayat 10 di situ dikatakan, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan kau melakukan pekerjaan engkau ataupun anakmu laki-laki. Terus di 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya. Nah, ini adalah kuasa Tuhan yang begitu besar. Itu dia. Amin. That's right. Thank you Kak Sus. Jadi itu yang kita harus remember. Oke. Kuasanya itu yang saya harus remember, karena kita lupa kuasanya itu sampai kuasa yang bisa menciptakan bumi ini, kita juga tidak gunakan kuasa itu untuk menciptakan hati yang baru. Jadi meaning hari Sabat, arti hari Sabat itu sangat dalam sekali ya, sampai kita suka lupa, makanya selalu dibilang remember itu, remember. Nah, silakan. Ya, go ahead. Oh ya, sorry. Ya, yang soal hari Sabat juga sudah ini sih, cuma mau tambahkan sedikit. Jadi itu kan hari Sabat untuk remember I am that I am kan, siapa aku. Tuhan itu yang tadi sudah dibilang pencipta bumi, dengan kuasa yang sama dia akan menyelamatkan manusia juga toh. Jadi itu makanya itu hari Sabat, kenapa hari kesukaan? Karena akan mengingat bahwa Tuhan yang mempunyai kuasa itu bisa berada di dalam kita sendiri kan. Bisa ada di dalam orang punya diri. Betul. Karena kalau enggak dengan hari Sabat juga mengingatkan bahwa kita
sudah diselamatkan tanpa usaha kita. Makanya itu menjadi hari kesukaan karena menjadi jaminan bahwa kita bisa diselamatkan kan. Betul. Itu dia punya tanda. Iya, dan mau bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Makanya only by love, life awaken, diingatkan oleh hari Sabat juga. Coba lihat dia punya kebaikan, menciptakan dan menyelamatkan kita. Waduh, makanya hari Sabat dalam penciptaan ada blessing, hari Sabat juga blessing, dikatakan double blessing kan hari Sabat. Iya, that's right, betul. Ya, double blessing. Betul. Iya. Makanya Li, itu anggur mau kasih lupa yang mana sebenarnya nanti dia punya great controversy nanti. Big double blessingnya itu. Ih, sahabat ini yang di-attack mati-mati. Aduh, wow, oh man. Makanya Tuhan bangkitkan orang Advent untuk keep the Sabbath. Iya kan, hari Sabat dikasih sesudah orang Advent Midnight Cry itu kan keluar kan, Babylon is fallen kan. Jadi Tuhan ini orang-orang yang sudah yang tidak minum anggur ini dan Tuhan dan mereka yang terima pekabaran malaikat ketiga itu, dan disitulah Tuhan kasih hari Sabat, disitulah kasih reformasi kesehatan, disitulah semua terang yang diberikan kepada gereja Masih Advent hari ke-7 di situ. Supaya apa? Orang-orang ini dibuat untuk mereka lah. Revelation 14:12, here is the patient of the saint, that keep the commandment of God, and have the faith of Jesus. Nah, tetapi ini sedikit righteousness by faith ya, a little bit. Sesudah 1844 mengenai hari Sabat, jadi orang-orang Advent kan itu, mereka bisa sekali pastor, minister, evangelis, semua bisa defend mengenai hari Sabat. Karena dia punya debate itu adalah Sabat dengan Sunday juga kan di saat itu, sampai akhirnya Seventh Day Adventist menjadi legalism karena the law, hukum. Akhirnya, dan Ellen White sudah tegur itu, sudah kasih pekabarannya, tapi masih the same. Makanya Tuhan bangkitkan Wagner dengan Jones untuk kasih pekabaran righteousness by faith. Yang mana kita itu udah terlalu hukum, padahal we cannot keep the law kalau bukan righteousness of Christ-nya kita masuk. Nah, seperti itu ya. Jadi Tuhan itu selalu di dalam perjalanan gereja, Tuhan selalu harus bangkitkan orang lain. Kalau dia lihat sesuatu, dia harus bangkitkan orang lain. Dia lihat untuk tetap mempertahankan untuk tetap mempertahankan kenapa dia bangkitkan gereja ini. Seperti itu ya. Jadi enggak hilang dia punya track. Tetap berjalan di jalannya. Tuhan akan bangkitkan orang untuk menegur, gereja gini, seperti itu yang harus dia bekerja. Makanya di TM34 dibilang there's nothing to fear in the future unless we forget the way Tuhan lead us in the past. Jadi kita nggak perlu khawatir di masa depan kalau kita lupa pimpinan Tuhan di masa lampau. But anyway, ada lagi yang mau tambahkan yang pertanyaannya Kopin ya. Jadi kita stick to the wine di sini. Apa ada lagi yang mau kasih tambahan? Tadi Kak Sus ada Lali. Jadi kan mau hancurkan itu kan dari luar juga kan, yang dia pindah ke hari Minggu. Ya, betul. Dan dari juga pasti kalau orang sudah percaya tentang Sabat, dihancurkan dari dalam, kayak bangsa Yahudi itu menjadikan hari Sabat itu sebuah beban, bukan hari kesukaan. Jadi cuma mengingat apa yang harus saya lakukan pada hari Sabat, saya harus ini, saya harus itu. Dan dengan bebannya itu saya akan melupakan itu hari kesenangan di mana Tuhan yang mengingat kuasa Tuhan itu, jadi lupa. Jadi semua jadi salah. Sehingga untuk pemikiran yang benar jadi jauh dah. Jadi gini Li ya, kita lihat setan bekerja, oke? Dia attack Advent dari luar. Oke, Sunday, jadi pokoknya attack lah ini gereja dari luar. Tapi dari dalam pun yang kayak tadi Lali bilang, kayak orang Yahudi. Mereka bikin hari Sabat itu, banyak sekali dia punya peraturan sampai hari Sabat itu udah jadi burden. Sama kan dengan kita hari Sabat ini, inilah, bikin ini sampai whatever lah, sampai full so much. Akhirnya
hampir itu jadi burden ya, tapi ini dia punya comparison itu, jadi akhirnya saya sendiri lupa meaning hari Sabat. Misalnya let's say ini contoh, misalnya ada board meeting misalnya, udah sampai jam berapa board meetingnya belum selesai, ini misalnya sampai dalam board meetingnya udah berkelahi. Jadi hari Sabatnya itu sudah nggak ada, udah forget dia punya meaning hari Sabat, sudah nggak ada karakter Yesus di situ, udah nggak holy, udah aduh. Jadi nah itulah cara setan untuk attack kita dari luar, dari dalam. Kita sampai udah nggak tahu meaningnya hari Sabat, sampai oh yang penting keep hari ke-7 Saturday itu kan hari Sabat. Pas kalau keep hari Sabat pasti masuk surga. Udah begitu kita punya mentality. Udah sama dengan bangsa Yahudi. Jadi memang betul ya, harus memang betul-betul banyak baca saudara-saudara dan merenungkan akan karakter Tuhan, apalagi ini hari Sabat, karena ini akan di-attack mati-matian nanti during Sunday Law. Ini dia. Dan hari Sabat ini akan menjadi tes nanti Sunday Law, tetapi tesnya itu hari demi hari apakah kita remember the Sabat, bukan Saturday-nya, karena orang yang remember Saturday sama juga dengan Sunday, sebenarnya spiritnya sama, tapi harus remember the Sabbath day. Oke, anyway, kita lanjut aja ya, karena masih lumayan banyak dia punya pembahasan. But anyway, jadi ini wine atau strong drink ini kalau mereka minum, mereka akan forget the law, lupa hukum, dan akan memutarbalikkan penghakiman, memutar-balik judgment of any of the afflicted, dari orang-orang yang tersiksa ya. Jadi akan pervert the judgment, akan memutar-balik orang. Jadi istilahnya orang-orang yang sudah di afflicted, orang-orang yang sudah tersiksa itu, kita melihat mereka itu kayak kita punya judgment ini diputar-balikan. Nah, nanti kita lihat di Yesaya 5 ayat 22 untuk keterangan yang di Proverbs 31. Oke, ini dia. Dibilang di sini, celakalah mereka yang that are mati, yang kuat untuk minum anggur. Jadi orang yang minum anggur itu celaka. Dan laki-laki and men of strength, dan orang-orang yang kuat, pria yang kuat untuk mingle strong drink. Selalu ya sama ya, tadi wine dengan strong drink itu sama. Jadi celaka kalau kita minum anggur atau orang-orang yang minum minuman keras. Nah ini dia, ini yang bilang pervert the judgment, oke? Ini orang membenarkan orang yang jahat. Jadi judgment-nya ini udah keputar. Jadi which justify, yang membenarkan the wicked for reward, membenarkan orang yang jahat untuk kasih upah, dan mengambil the righteousness of the righteous from him, mengambil kebenaran orang yang benar dari dia. Ini pervert the judgment. Udah kebalik, dia punya harusnya kasih sesuatu yang baik kepada orang benar, kasih imbalan kepada orang jahat sesuai dengan pekerjaannya, work-nya yang jahat, tapi ini membenarkan orang yang benar untuk uang, reward, dan mengambil kebenaran dari orang yang benar dari dia. Udah perverted, dia punya judgment. Jadi istilahnya udah nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Udah keputar di otaknya ini. Makanya kan kalau orang minum anggur kan mabok. Kalau orang udah mabuk, aduh, dia udah nggak bisa berpikir yang baik, yang benar. Nah, itulah anggur bikin itu kepada kita punya pikiran secara spiritual. Dan anggur itu membuat saudara dan saya lupa akan hukum Tuhan. Nah, nanti kita lihat bagaimana immortality of the soul membuat saya lupa akan hukum Tuhan, oke? Terus, itulah sebabnya, jadi ini celaka untuk orang yang minum anggur. Itulah sebabnya sebagaimana api menghancurkan itu tunggul. Nah, ini kalau kalian potong padi, itu potong padi terus kan ada padinya diambil, ada sisa kan dia punya yang di sawah itu namanya tunggul dia atau stubble. Itu api akan menghancurkan, akan menghanguskan itu tunggul
Dan nyala api akan menghabiskan itu chaff. Nah, chaff dia punya ampas. Jadi mereka punya akar akan menjadi busuk dan mereka punya ender blossom, dia punya akan kuncup itu akan terbang seperti debu. Karena jadi ini berbicara mengenai apa yang bilang their, their blossom, their root. Jadi di sini dikatakan terhadap orang yang minum anggur, ya kan? Jadi api akan menghancurkan, akan mengkonsum mereka, makanya dibilang celaka karena mereka itu sudah perverted the judgment, mereka itu akan dihancurkan karena ini orang-orang yang minum anggur ini dia punya alasan, Because karena mereka cast away the law of the Lord of hosts. Ini mereka forget the law, sekarang mereka singkirkan itu hukum Tuhan. Right? Nah, kita lihat orang yang minum anggur, mereka itu akan lupa hukum Tuhan, mereka akan memutarbalikan kita punya judgment, dan ini mereka akan menyingkirkan hukum Tuhan, dan mereka akan despise, menginjak-injak atau nggak peduli lagi, nggak pakai lagi the word firman dari the Holy One of Israel. Itu kalau kita minum anggur. Makanya itu Babylon yang kalau kita baca di Daniel 7, kan itu little horn kan, papacy. Papacy. Sekarang di Daniel 7 yang papacy. Coba connect dengan ini. Apa salah satu karakter yang ada papacy, yang di papacy itu yang sama dengan Amsal 31 dengan Yesaya 5. Come on, guys. Di prophecy Daniel 7, itu little horn itu bikin apa atau apa karakternya yang menggenapi Amsal 31 dengan Yesaya 5. Apa salah satu karakter little horn? Di Daniel 7, dia bikin apa di Daniel 7? Aniaya. Betul, Wan, dia menganiaya, betul sekali. Tapi mengubah waktu dan hari. There you go. Change, times, and law. Iya kan? Jadi yang di-attack apa sih, Wan? Papacy mau attack apa? Setan mau attack apa? Law. Karena law itu adalah government dari Tuhan, iya kan? Itu itu hukum Tuhan itu dia mau attack Tuhan dengan apa? Dengan hukum yang Tuhan sudah berikan. Jadi kita lihat. Dia pikir. Yeah, that's right. Dia pikir. That's right. Thank you, Wan. Thank you. Dia pikir itu dia bisa change the law. Padahal the law of God itu forever. Nggak bisa di-change. Kalau the law itu bisa dirubah, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bilang, karena kita sayang pangoni, ngoni nggak perlu mati, Bagaimana kalau orang rubah aja ini hukum? Yang penting nggak perlu saya binasakan. Nah, makanya law itu nggak bisa dirubah karena itu karakter Tuhan. God cannot change. Itu dia. Makanya setan mau attack ini law dari minum anggur. Nah, nanti kita lihat dari perspektif eternal torment of ya, silakan Kak. Ya Kak, silakan. Anggur itu doktrin kan? Iya, betul sekali. Doktrin. Oke. Ya. Oke. Thank you. Jadi doktrin yang diberikan oleh Kak, silakan. Kita ada ada satu pemikiran dan silakan. Lagi susun puzzle-nya to make sure I just ask what is anggur. Oke, thank you. Oke. Kirain Kak Opin mau itu. Oke. Jadi doktrin. Halo Joy. Ya, silakan Tante Eli. Tadi pertanyaannya si Dolphin, anggur tadi doktrin, tapi itu doktrin anggur tadi doktrin yang benar atau doktrin yang nggak benar? Iya, doktrin yang tidak benar. That's right. False doctrine. Doctrine, error. Ya. Oke, thank you. Dan error itu yang kita lagi belajar ini. Immortality of the soul, kebakaran jiwa, penyiksaan kekal orang yang jahat. So far itu dulu ya, kita nggak mention 2 karena we will study that one. Jadi wine-nya ini
Apa sih dari eternal torment of the wicked yang membuat kita lupa akan hukum Tuhan? Oke? Dan kita despise, nggak peduli atau injak buang-buang itu firman Tuhan karena papacy itu dia mau change the law. Jadi law, hukum itu yang di-attack terus sama setan because dia hate Tuhan dan dia punya karakter dengan the law of God. Oke? Jadi ini ya. Coba kita lihat. Ini sebenarnya gampang kan untuk mau put things together. Jadi di Matius 22 ayat 37 kalian sudah tahu dia bilang, Yesus berkata kepada dia, kamu cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Ini adalah perintah pertama dan perintah besar, the first and great. Dan perintah kedua yang sama seperti perintah pertama itu, hendaklah kamu mencintai thy neighbor as yourself. Dan love di sini adalah agape, oke? Kalau kalian bisa lihatlah, kita mencintai sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, terus dia bilang di sini, di Matius 22 ayat 40 dia bilang, and these two commandments dalam perintah dua ini, tergantunglah all the law and the prophets. Jadi dari hukum mencintai Tuhan dan mencintai sesama manusia ini tergantung all the law. Ingat, kalau minum anggur, kita akan lupa hukum Tuhan dan kita akan injak-injak hukum Tuhan, kita akan nggak peduli firman Tuhan. Nah, law ini apa sih di sini? Sebenarnya law itu terdiri dari atau inti dari hukum itu apa? Dua, cinta Tuhan dan cinta manusia. Agape love, oke? Kak Roy sudah bahas itu di Righteousness by Faith. Kalau kita terima righteousness-nya Tuhan, kita juga akan terima kasih Tuhan, yaitu agape love. Dan kalau udah ada love di kita atau charity yang kita sudah baca, itu hukum itu puas. Oke? Jadi ini dua commandments ini tergantung all the law. Oke? Cinta Tuhan dan cinta manusia. Sekarang kita mau tanya, apakah Lali bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap pikiran? Kalau Lali tahu Tuhan itu seperti ini, Li. Bisa digambar ini? Atau anybody? Bisa nggak saya mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, tenaga, semua saya kasih kepada Tuhan? Dan saya tahu Tuhan punya karakter penuh murka, penuh suka balas dendam, kekejaman. Bisa nggak saya mencintai Tuhan dengan tahu karakter Tuhan begitu? Bisa? Tidak. Iya kan? Nggak bisa. Dan bisakah saya, I cannot wait to be in heaven dengan Tuhan. Terus saya bayangkan, saya punya anak yang misalnya celaka, misalnya gara-gara minum alkohol. Dia akan dibakar selama-lamanya dan saya harus lihat dia punya penyiksaan selama-lamanya. Wow. Dan Tuhan itu akan senang puas lihat saya punya anak dibakar. Bagaimana saya bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, tenaga kalau saya di-misrepresent karakter Tuhan seperti itu? I cannot. At least ya ini saya bisa lihat salah satu yang mana eternal torment of the wicked. Ini akan membuat saya nggak bisa keep Tuhan punya commandment. Oke, mana ini? Saya nggak bisa keep Tuhan punya commandment karena untuk saya bisa keep the law of God itu, keep the law of God itu harus berdasarkan cinta. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada sama manusia, baru saya bisa keep the law of God. The law of God itu bisa di-keep. Tapi kalau saya nggak cinta Tuhan, ketakutan sama Tuhan, salah mengerti karakter Tuhan, ya bagaimana saya bisa keep the law of God? Ya kan, sama di Yohanes 14 ayat 5. If you love me, if you agape me, keep my commandments. Keep the law of God. If you agape dengan segenap hati, jiwa, pikiran, saya nggak bisa keep God's commandment karena saya nggak cinta, because only by love is love awakened. Bagaimana saya mencintai Tuhan? Tuhan punya karakter untuk saya itu sangat menakutkan. Kalian bisa lihat itu
karakter Tuhan di misrepresent sekali, di go to extreme sebelah kiri. Tuhan itu sangat kejam, sangat mengerikan sekali. Itu anggur yang diberikan kepada semua bangsa sampai mereka salah mengerti akan karakter Tuhan, ketakutan sama Tuhan, tidak ada rasa cinta, sampai mereka tidak keep God's commandment. Kalaupun mereka mau mencoba ya, saya mau bilang, mau mencoba untuk menurut hukum Tuhan, itu semua karena penuh dengan ketakutan karena akan dibakar selama-lamanya. Bukan berdasarkan cinta, dan itu pun salah, nggak bisa. Law nggak bisa dipenuhi, karena untuk law bilang disatisfy, rasa puas, harus ada agape love, baru law itu. Ya Joy. Ya Kak, silakan. Talking about how to love God. Itu jadi suatu pertanyaan kita dari dulu kan. Ya. Karena selalu merasa bahwa Tuhan, saya tidak bisa mencintai Engkau. Dan puzzle itu perlahan-lahan sampai hari ini Tuhan sudah mulai lihatkan ke saya. Right. Nah, kita ingat waktu kita belajar tentang chapter 17 yang kebetulan kita bawa. Tuhan menyunat hati supaya, maksud Tuhan menyunat hati kita supaya supaya dengan sunat itu Tuhan membuat kita mencintai Tuhan. Nah, ini righteousness by faith banget kan. Betul. Tuhan yang melakukannya di dalam kita. Saudara dan saya mau banting-banting, mau jadi orang suci seperti Farisi, mau taat seluruh hukum, itu tidak membuahkan kita bisa mencintai Tuhan. Dan yang barusan Joy tanya tadi, apakah kita bisa mencintai Tuhan dengan model Tuhan, digambarkan Tuhan dengan model seperti itu? Tentu tidak kan. Nah, ada satu sisi lain yang jadi bahan pemikiran kita selalu ketika merenung. Tuhan, saya tidak bisa mencintai Engkau. Bagaimana saya bisa mencintai Engkau? Chapter 17. Saya bawa dapat jawaban satu. Kedua, yang saya kasih kesaksian kemarin itu loh. Jadi maksudnya begini. Segala sesuatu mengalir dengan kehendak Tuhan gitu. Dengan cara Tuhan. Kita nggak bisa memaksakan saya mau mencintai Tuhan. Nggak, kita nggak ada di posisi seperti itu. Karena nggak akan pernah kita bisa mencintai Tuhan. Tetapi dengan menyadari bahwa Kristus yang melakukan itu di dalam kita, itu akan muncul pada akhirnya saya lagi rindu punya hati yang benar-benar mencintai Tuhan 100%. Yang saya tidak peduli lagi diri saya, mati diri. Yang saya hanya pikirkan mencintai Tuhan. Itu satu kerinduan yang luar biasa. Dan saya yakin proses itu terjadi alami karena Tuhan yang melakukan. Bukan saudara mau hafal Kejadian sampai Wahyu, bukan saudara mau menyelidiki luar biasanya Alkitab sampai ke dalam-dalamnya ya, sampai di berapa ya, Deuteronomy 29 ayat 29 ya. Sampai kita melewati itu kan. Iya, betul. Yang bukan iya betul. Iya, yang bukan Tuhan suguhkan buat kita ngotot untuk cari tahu kan, padahal itu nah, sampai segitunya itu tidak akan membuat kita mencintai Tuhan, karena itu pengalaman pribadi. Thank you Joy. Ya, thank you. Jadi betul ya yang Kak Opin bilang. Nah, jadi selama ini kalau kita belajar sesuatu terus tanya, kayaknya ada sesuatu yang missing, dan kita tahu Wanda akan agree karena itu Wanda punya kesaksian sama kita ya. Apa ada sesuatu kok, ada something yang kurang di sini. Iya kan Wan? Waktu lalu Wanda suka share apa yang kurang. Ya, jadi ternyata di dalam kita itu Tuhan mau untuk kita mempunyai Dia, Kristus. Baru kita itu satisfy, puas. Tuhan punya apa? Tuhan punya karakter. Jadi kalau belajar sesuatu terus kita nggak bisa lihat karakter Tuhan, malah membuat kita jadi ketakutan. Ada fears, penurutan pun ada fear, semuanya. Itu dia, itu yang betul-betul jadi apa ya namanya, batu sandungan betul-betul. Karena apa bedanya eternal torment of the wicked, Kak?
Ketakutan. Nah itu aduh segala sesuatu kan terliving ketakutan, nggak belajar ketakutan, Bikin harus takut. belajar ketakutan, hari Iya, Sabat ketakutan, everything is about fear. It's about fear. Padahal God is not of fear. Perfect love cast out fear kan? Atau kasih yang sempurna, agape love itu cast out fear. Jadi kita fear God itu bukan fear karena ketakutanmu dipanis atau enggak. No, itu lain lagi dia punya meaning ya. Tapi kan Fear God itu gini cuy, love God atau gimana? ya. Jadi ada dua fear Kak. Dia punya meaning. Ada fear ketakutan, literal ketakutan, ada fear yang memang reference sama Tuhan, ngerti kan Kak, hormat sama Tuhan. Dan fear itu sebenarnya kalau kita baca di dalam keluaran itu sebenarnya conviction of sin. Waktu bangsa Israel dikasih hukum Tuhan, itu ada dia punya pembahasan mengenai fear God itu kan. Kita lagi bicara mengenai hukum Tuhan kan. Jadi wine of God Nggak, maksud kita begini. Tuhan, fear of God itu mengingatkan kita untuk hukum Tuhan. Iya, silakan Kak. Ya, maksud kita begini, waktu kita fear of God, waktu kita takut akan Tuhan, itu karena kita mencintai Dia. Sampai kita takut jangan buat kesalahan di hadapan Dia, karena saya akan melukai hatinya. That's right, betul. Iya kan? Betul. Itu takut dalam konteks itu. Apa namanya ayatnya? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Kan kita tahu pemahamannya righteousness by faith, pemahamannya kita takut kalau kita yang mengerjakan itu, bukan Tuhan. Itu kan? Ya. Thank you, Joy. Betul, thank you Kak. Thank you for dia punya tambahan mengenai fear ya, fear God. Dan fear God itu memang sangat beautiful, sangat indah untuk dibahas, karena itu fear God itu akan menyingkirkan itu Babylon punya doktrin. Jadi berarti fear God itu sangat luas, dan apa yang harus kita ketahui itu sebenarnya itu untuk menyingkirkan doktrin Babylon. Jadi bagaimana kita bisa keep God's commandment atau keep the law atau ingat the law itu kalau saya ketakutan sama Tuhan. Jadi nah ini doktrin Babylon, oke? Nah, ini kita mau bilang orang punya spiritual application. Jadi kalau orang selama ini pun, let's say, orang kan nggak minum doktrin Babylon, eternal torment of the wicked, saya punya itu sama Tuhan, itu kita nggak takut, maksudnya nggak ketakutan sama Tuhan. Tapi kalau saya punya decision, saya punya keputusan, semua berdasarkan ketakutan, nanti mau dipanis, nanti mau ini, itu udah dia punya spiritual application. Sebenarnya saya itu sebenarnya in dalam spiritual application ya, kita itu mau turut Tuhan karena ketakutan. Kenapa ketakutan? We misunderstand Tuhan punya karakter. Yes, that's true. Ada judgment, betul. Ada punishment, betul. Itu betul. Itu semua itu ada. Oke, karena Tuhan itu love dan dia juga itu just. Oke. Tetapi saya punya motif mau bikin itu bukan karena nanti kita kasih ya Yudas, oke, remember Yudas. Jadi Yudas itu sebenarnya kayak gini ya. Kalau misalnya, kalau misalnya let's say kita mau tanya sama Kak Opin. Kak Opin, kalau misalnya Kak Opin baca di Alkitab, nah ada api neraka, apakah Kak Opin masih tetap menurut atau enggak, Kak? Misalnya secara manusia yang hatinya penuh dengan deceitful and desperately wicked, apakah kita mau menurut kalau bilang ada neraka? Ya tentunya tidak ya, semua terlihat gampang. Karena kan maunya kita menurut karena apa? Ketakutan kan, karena punishment, oke? Ketakutan, saya menurut karena punishment. Nah sekarang coba kalau Tuhan singkirkan punishment, saya mau menurut enggak? Itu semua saya punya penurutan berdasarkan saya punya motif itu apa. Kalau saya menurut karena takut punishment, oke, itu kalau misalnya punishment-nya itu disingkirkan, misalnya Tuhan singkirkan, guarantee kita nggak akan bisa turut hukum, nggak mau menurut Tuhan. Tapi kalau saya menurut based on love, mau ada punishment kek, mau nggak ada surga kek, mau nggak ada apa, mau nggak ada apa-apa,
Tapi karena saya cinta Tuhan, doesn't matter. Mau nggak ada punishment ke atau Tuhan bilang, oh nggak ada surga ke, doesn't matter. Karena saya turut because kita love Tuhan. Seperti itu ya. Jadi itu sama dengan Yudas kan. Jadi istilahnya kita punya motif itu sebenarnya apa? Oke, apakah saya menurut Tuhan karena saya takut mau dihukum kah? Atau saya menurut Tuhan karena saya cinta Tuhan? Nah, ini orang yang percaya eternal torment of the wicked, saya yakin dan percaya kalaupun hukum disajikan kepada mereka, oke, hukum Tuhan disajikan kepada mereka, mereka punya motif menurut pun karena ketakutan, because why? They misunderstand the character of God. Nah, kalau kalian kita review lagi itu pelajaran mengenai eternal torment of the wicked, memang setan betul-betul dia kasih misrepresent karakter of God. Dia bilang Tuhan itu kejam, Tuhan itu pemarah. Padahal Ellen White bilang sebenarnya karakter yang dia kasih itu sebenarnya adalah karakternya dia sendiri. Tapi dia bilang Tuhan begitu. Bahkan dia membuat lebih buruk karakter Tuhan daripada dia sendiri. Jadi istilahnya orang kalau lihat Tuhan itu memang akan salah mengerti. Jadi itulah karena kita ketakutan sama Tuhan, tidak ada kasih tapi ketakutan, kita nggak bisa keep the law of God. Dan you know what? Setan bilang, doesn't matter, okay? Doesn't matter. As long as you don't keep the law of God, as long as you have wrong motive to keep the law of God, doesn't matter. Apapun yang penting the law of God-nya di forget, yang penting kita punya judgment terputar, isinya udah nggak bisa berpikir dengan benar, doesn't matter. Satan will get you in any way. Mengenai the law of God, dia sudah get kita di situ. Istilahnya, kalian itu sudah ada di dalam saya punya perangkap. Dia akan gunakan bermacam-macam cara. Dan kita pikir kita akan pergi ke sini. Oke, you know what? Mari kita bahas mengenai satu lagi doktrin yang ekstrim to kanan, oke? Oke. Lali bisa baca ini, Li, supaya kita habiskan di sini. Apakah Lali dalam posisi bisa membaca? Oke, silakan, Li. Jadi sekarang ekstrim ke kiri kita sudah. Sekarang ke ekstrim ke kanan. Oke, silakan, Li. Baru kita habis di sini. Golongan yang besar yang memberontak kepada eternal tormented atau siksaan yang kekal didorong kepada kesalahan yang berlawanan. Mereka melihat bahwa kitab suci menggambarkan Tuhan sebagai makhluk yang penuh kasih dan berbelas kasihan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan menyerahkan makhluknya ke dalam api neraka yang membara selamanya. Tetapi memegang bahwa jiwa itu secara alami atau bakah atau immortal. Ya, mereka tidak melihat alternatif lain selain menyimpulkan bahwa semua umat manusia pada akhirnya akan diselamatkan. Oke, sampai situ dulu ya, sampai situ dulu. Oke, jadi kita lihat ekstrim yang berikut. Ada ekstrim, oke. Jadi kalau ekstrim satu mereka nggak percaya ya, bukan ekstrim satu. Kepercayaan yang satu ternyata immortality of the soul ada yang tolak ini, oke. Jadi mereka, I do not believe it. Kita nggak percaya ini Tuhan akan bakal selama-lamanya. Karena Tuhan kan penuh kasih, belas kasihan. Iya kan? Nggak mungkin dia akan bakal selama-lamanya. Tetapi ini immortality of the soul saya harus percaya. Jadi gimana dong? Gimana solusinya? Nah, ini yang tadi Lali baca. Solusinya adalah, solusinya adalah bahwa semua manusia akan diselamatkan. Oh, wow. Karena ini eternal torment nggak ada, semua, all, coba lihat sini. Oh, wow. All, semua manusia akan diselamatkan. Mau Tante Eli pembunuh kah, persina kah, mau you name it, semua kejahatan, semua manusia harus selamat. Karena apa? Immortality of the soul. Nggak akan mati. Jadi entah ke api neraka selama-lamanya atau ke surga kan diselamatkan di surga. Kayak gitu ya. Oke, go ahead. Kita terus ya. Oke, go ahead, Li. Banyak yang menganggap. Belum terbalik ya, oke. Banyak yang menganggap, sudah. Banyak yang menganggap
ancaman Alkitab dirancang hanya untuk menakuti-nakuti manusia agar menurut atau taat, dan tidak untuk digenapi secara harafiah. Dengan demikian, orang berdosa dapat hidup dalam kesenangan yang mementingkan diri sendiri, mengabaikan persyaratan Tuhan, namun berharap untuk akhirnya diterima dalam penekanannya. Perkenanan. Doktrin seperti perkenanannya. Ya, betul. Doktrin seperti itu yang menyalahgunakan belas kasihan Tuhan, tetapi mengabaikan keadilannya, menyenangkan hati duniawi, dan menguatkan orang jahat dalam kesalahan mereka. Oh, Oke, go ahead, Li. Silakan. Iya, jadi ini ada yang terlalu ke kiri, terlalu ke kanan. Ya, itu dia. Jadi ini setan selalu berusaha untuk kayak kalau mau makan terlalu sedikit atau terlalu banyak. Nggak pas ya. Kalau tadi mau bilang Tuhan itu kayak jahat, kalau ini Tuhan itu terlalu baik sehingga kita mau terlalu memang Tuhan baik sekali ya, tetapi salah gunakan kebaikan Tuhan dengan kita kok anak mau apa-apa, jadi bebas sesuka hati lah mau kita punya mau bikin apa. Tuhan kan baik, dia nak mau binasakan kita. Jadi nggak ada itu neraka, walaupun sebenarnya ada. Itu, ini memang hati-hati ya, kita nggak boleh terlalu ke kiri atau nggak boleh terlalu ke kanan. Jalan lurus kalau enggak. Ekstrim ya, itulah ya. Makanya kan diet pun ada Ellen White tegur mengenai extreme in diet kayak gitu. Jadi harus baca semuanya baru lihat dia punya big picture apa. Jangan hanya sampai satu ayat atau satu paragraf udah terlalu ekstrim di situ. Padahal paragraf yang lain nggak mention atau bukan melawan ya, harus ada dia punya keseimbangan seperti itu ya. Jadi itu extreme in diet. Jadi ini juga saya bisa lihat ekstrim. Satu ekstrim merepresentasikan karakter Tuhan yang kejam, satu terlalu kasih, jadi nggak ada justice, udah nggak ada keadilan. Jadi kita pun mau hidup dengan berdosa, penuh kesenangan diri, mengabaikan persyaratan Tuhan, tapi akhirnya Tuhan akan terima. Can you imagine? Lalu mau bersina dengan perempuan, mau berapa perempuan, mau mencuri, mau main judi, mau main apa, is okay. Tuhan akan terima. Waduh. Terus Ellen White bilang gini ya, doktrin seperti itu menyalahgunakan belas kasihan Tuhan, tapi mengabaikan keadilan. Jadi dia hanya ambil love-nya, tapi nggak ambil dia punya justice, dia punya keadilan. Nah, kalau doktrin ini, jadi kalau orang dengar ini doktrin ini, aduh, bikin senang, betul. Kita mau bikin jahat apapun, is okay. Kita akan selamat, mati, masuk surga. Waduh. Jadi apa ini? Menguatkan orang jahat dalam kesalahan mereka. Oke? Ingat itu ya. Kalau kita terima doktrin yang semua orang akan diselamatkan, all men will be saved, nggak ada eternal torment of the wicked, jadi semua kejahatan apapun dibikin is okay. Asito kita akan selamat kok. Nanti kita akan lihat ya, next meeting, kita akan lihat kutipan di Alkitab, atau orang-orang yang kasih ini doktrin ini yang memang udah diputar balikan ya. But anyway, dia bilang kalau kita terima doktrin ini akan menguatkan orang dalam apa? Kejahatan. Karena kalian mau bikin apapun is okay, akan diselamatkan. Forget the law, iya kan? Karena di law kan ada hukum nggak bisa ini itu. Sekarang you can do whatever you want. Kita toh akhirnya akan selamat. Minum anggur, lupa akan firman, akan hukum Tuhan. Oke, kita akan baca the last quotation, for hari ini, the last quotation. Ini saya sudah kasih sebelumnya waktu mengenai Musa, yang 1893. Dia bilang, kalau kita terima doktrin ini, wine ini menyenangkan hati dunia dan menguatkan orang jahat dalam kesalahan mereka. Jadi ini orang jahat malah akan lebih tambah jahat dan lebih memperkuat mereka punya kesalahan. Karena asitoh semua akan diselamatkan. Oke, last quotation. Perhatikannya baik-baik before we close it. Ellen White bilang, ini kutipannya. Sekarang, ingat, Advent didirikan untuk menyingkirkan Babylon anggur ini kan. Anggur yang dari Babylon, anggur ini. Sekarang, dapatkah kita berharap bahwa sebuah pekabaran akan menjadi benar
yang mana menunjukkan Babylon sebagai orang-orang ini, talking mengenai Seventh-day Adventist ya. Ini saya sudah kasih last time. Sekarang dapatkah kita berharap bahwa pekabaran yang menunjukkan Babylon sebagai orang-orang Seventh-day Adventist, yang mana Tuhan telah melakukan begitu banyak hal. Jadi istilahnya, jadi apakah itu pekabaran Babylon itu ditujukan kepada orang Advent? Itu ditanyakan. Terus jawabannya, kalau pekabaran Babylon itu bilang Advent sudah jadi Babylon, ini dia ya, neraka akan menang jika pekabaran seperti itu diterima. Dan dunia, apa ini? Dunia akan diperkuat di dalam kejahatan. Nah, ini dia. Oke? Kalau kita sudah terima semua manusia akan diselamatkan, tidak ada api neraka, orang berdosa mau kaopin mau tukang whatever you name it, tetap akan masuk di surga. Dia bilang ini kan orang jahat akan diperkuat kan dalam kesalahan. Nah kalau kita bilang Advent sudah Babylon, sudah minum anggur ini, semua orang akan diselamatkan dalam kejahatannya dosanya. Dia bilang neraka akan menang dan dunia akan diperkuat dalam kejahatan. You know what? Sebelum kita betul-betul belajar ini anggur, kalau kalian review saya punya record sebelumnya Bible study, waktu saya baca ini saya bilang, apa sih kejahatan yang akan diperkuat di dunia? Saya bilang, oh waktu itu kan kita Advent dikasih pekabaran mengenai rumah tangga, cara mendidik anak, dan sebagainya. Saya bilang, ya kalau itu kita sudah nggak pakai, kalau istilahnya kita nggak terima pekabaran itu, dunia akan diperkuat dengan kejahatannya, nggak tahu cara mendidik anak, kawin. Jadi seperti itu kita bilang waktu itu. Tapi pas belajar ini wine ini, oh ya ampun ini dan dia punya dunia akan diperkuat dalam kejahatan. Ternyata anggurnya ini membuat orang-orang berbuat apa saja tapi akan masuk surga. Nah kalau kita Advent sudah minum itu anggur dan bilang kasih dan mengajarkan kita punya doktrin, kalian berzina, oke. Mau mencuri, oke. Hari Sabat kerja, silakan, oke. Don't worry. Kita semua akan diselamatkan. Kalau kita mau tuduh Advent sudah bikin begitu, sudah kasih doktrin itu, ini dibilang, neraka akan menang dan dunia akan diperkuat dalam kejahatannya. Seperti yang kutipan di Great Controversy di atas. Terus, semua celaan yang dilemparkan setan atas karakter Tuhan akan muncul sebagai kebenaran. Oke, apa ini ya? Waktu kita baca Eternal Torment of the Wicked, apa yang setan bilang? Oh Tuhan itu jahat, dia penuh marah, dia akan bakar, akan siksa selama-lamanya. Betul kan? Ini celaan setan, at least ini ya sampai di pelajaran ini. Yang setan bilang Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak ada kasih, dia penuh dengan kekejaman, dia penuh dengan kemurkaan. Itu celaan setan itu yang dibilang kepada Tuhan itu benar. Karena apa? Doktrin eternal torment of the wicked. Saudara-saudara, dan Tuhan itu nggak ada adilnya. Kenapa? Orang yang berzina, berbuat mencuri, orang yang membunuh, orang yang tidak memelihara hari Sabat, semua masuk surga. Tidak ada keadilannya. Dan setan bilang itu Tuhan nggak adil betul kalau memang semua orang masuk surga. Oh wait a minute, can I go to heaven too? Kenapa dia ke Open bikin ini masuk surga? Kok saya nggak bisa? Apa bedanya saya dengan dia? Iya kan? Jadi Tuhan bilang Tuhan itu nggak adil. Oke? Dan dia bilang semua celaan yang dilemparkan setan akan muncul sebagai kebenaran dan kesimpulannya akan dibuat bahwa Tuhan tidak memiliki gereja. Mana ini gereja Tuhan yang katanya mau ini anggur Babylon ini. Katanya gereja ini dibangkitkan untuk menyingkirkan anggurnya. Kok ini Advent sudah ajarkan yang sama, sudah minum anggur. Mana gereja Tuhan? Jadi Tuhan itu dipermalukan. Kok ada gereja yang dibangkitkan untuk menyingkirkan anggur ini? Sekarang Advent sudah dibilang, kalau bilang Advent sudah Babylon, berarti Advent juga sudah minum anggur eternal torment of the wicked, okay? Immortality of the soul, semua manusia yang berdosa akan diselamatkan semua. Jadi orang-orang yang orang-orang yang dibangkitkan
untuk mempertahankan hukum Tuhan, karakter Tuhan, udah nggak ada lagi. Karena semua Protestan semua sudah sama, dari Protestan semua Presbyterian, Lutheran, Gemim, you name it, sudah sama dengan Advent. Doktrinnya sudah nggak ada yang beda. Everything is the same. Makanya bilang kalau kita mengambil keputusan Advent Babylon, Tuhan itu udah nggak ada gereja yang dipilih atau gereja yang diorganisasi. Terus Ellen White bilang, oh, betapa kemenangan ini bagi setan dan konfederasi kejahatannya. Tuhan tidak bekerja dengan cara ini. Tuhan tidak mau kita minum anggur ini karena hanya gereja inilah yang menentang ini anggur dengan everlasting gospel, guys. Nah, kalau kita bilang Advent sudah begini, Tuhan mau gereja mana dan yang mau menentang ini anggur ini? Mana gereja mana yang Tuhan harus pilih dan harus diorganisasi? Ada? Nggak ada. Setan ini akan menang, konferensi kejahatannya akan menang. Tuhan nggak bekerja dengan cara ini. Dia melakukan apa yang dikatakan di Yesaya 58. Dan kalau saudara baca Yesaya 58, mereka ini akan menjadi repair of the bridge, repair of the foundation yang sudah dihancurkan. Ini Yesaya 58, oke? Mereka akan, nanti kita akan bahas ya ini di Yesaya 58. Itu adalah janji Tuhan kepada umat-umatnya. Dan of course janjinya itu hanya berlaku dengan orang-orang yang betul-betul mengikuti Tuhan ya dan menerima Tuhan punya righteousness. Enggak, itu conditional, enggak akan berlaku ke semua. Oh, jadi karena mau jadi Advent itu sumber keselamatan. Nah, ini udah bertentangan dengan righteousness by faith. Tidak, tapi ada satu gereja yang sudah Tuhan pilih untuk menyingkirkan doktrin Babylon. That's why sebelum kita condemn Advent Babylon, we need to know doktrinnya itu apa. Oke? Dan apakah itu sudah diterima atau tidak? Nah, Ellen bilang kalau kita sudah terima, ini yang akan terjadi di dunia ini penuh dengan kejahatan, karakter Tuhan akan salah dimengerti, setan itu akan menang, nggak akan gereja yang Tuhan pilih, nggak ada organisasi, nggak. Jadi bilang Tuhan nggak bekerja seperti ini. Tuhan harus punya gereja, Tuhan harus punya gereja yang mana gereja ini untuk terus menentang akan doktrin Babylon. Oke? Jadi sampai di sini dulu kita punya Bible study. Kita